Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita kembali bertemu di acara kesayangan kita yang mana akan membahas banyak sekali, baik itu tentang Rasulullah, yang pasti tentang agama yang sangat kita cintai di Syar'id. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita di studio Ustadz yang akan membantu kita membahas tema yang sangat menarik pada hari ini, Ustadz Faris Beki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Ustadz, hari ini tema kita itu dunia yang gelap sebelum bi'sah. Masya Allah. Secara kata nih kalau dilemparkan ke masyarakat, kok kayak bi'sah itu sesuatu yang baru. Mungkin dijelaskan dulu Ustadz. Bi'sah itu apa? Nanti mungkin baru muncul pertanyaan baru. Silakan Ustadz. Baik. Biasa itu secara bahasa artinya pengutusan. Pengutusan. Jadi waktu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka hari ini kita insya Allah sama-sama belajar gimana keadaan dunia pada saat Nabi itu diutus. Biar kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah Nabi diutus itu seperti apa. Karena kan sebelumnya pasti sudah ada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Betul, betul sekali. Dan itu kan ada peradaban-peradabannya. Masya Allah. Apa yang menjadi pembeda antara peradaban sebelum Rasulullah yang Baik. sudah ada nabi-nabi sebelumnya yang pasti juga baik, maksudnya ketika itu mungkin. Dan perbedaannya dengan Rasulullah. Silakan Ustaz. Baik. Jadi biasa atau pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan pengutusan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa berbeda? Sebab nabi-nabi dulu diutus secara silih berganti, tidak terputus. Ya. Sehingga agama itu selalu berada di dalam bimbingan wahyu. Orang-orang manusia itu selalu ada nabi tempat mereka bertanya. Allah utus mereka untuk umat manusia biar mereka tidak tersesat. Kadang di satu masa itu bahkan ada 2 nabi, 3 nabi. Di masa siapa Ustaz? Seperti di masa Nabi Musa alaihissalam kan ada Nabi Harun bersama Nabi Musa. Oh, jadi kayak kesannya tuh kerjaannya itu nggak berat banget ya Pak? Apa Iya, lebih berat? dan selalu ada kan berarti. Oh, iya. Selalu ada wahyu yang turun, selalu ada nabi yang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Iya. terjadilah kekosongan wahyu. Dunia itu memang tanpa bimbingan para rasul. Oh. Selama berapa tahun? Selama 600 tahun. Astagfirullahaladzim. Makanya keadaan dunia itu benar-benar berbeda dengan keadaan dunia sebelum itu. Jadi kalau sebelum itu Nabi secara silih berganti. Mulai dari Nabi Adam, terus Nabi Saleh, nabi-nabi yang tidak disebutkan dalam Quran seperti Nabi Syif, Nabi Daniel, terus begitu Nabi Ibrahim, Ismail, terus begitu kan. Ada terus nabi-nabi. Tapi begitu Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian terjadi kekosongan. 600 tahun. 600 tahun. Coba bayangkan bagaimana kehidupan manusia tanpa bimbingan wahyu. Akal manusia kan terbatas sekali. Ya. Belum lagi hawa nafsu dapat menguasai manusia. Jadi kalau tidak ada rambu-rambu, tidak ada pedoman dalam kehidupan, akhirnya manusia mengikuti apa yang mereka rasa baik, padahal ternyata itu mencelakakan mereka. Jadi wajar kalau kemudian dunia itu sangat gelap, penuh pesimisme, dan terjadi kerusakan di mana-mana. Nah itu hari ini kita bicara tuh. Gimana keadaan dunia sebelum Nabi diutus. Biar kita dapat merasakan 2 hal, Mbak Niken. Ya. Ini penting nih, biar teman-teman tahu. Ngapain Ustaz kita kepo tahu keadaan dunia pada saat Nabi diutus itu seperti apa. Itu menguatkan kepada kita 2 hal loh. Pelajaran bagi kita kan begitu. Kita kan belajar sirah nabawiyah itu untuk mendapatkan relevansinya bagi kehidupan kita hari ini. Iya. Kalau enggak menarik dong. 1500 tahun lalu ngapain kita ceritain hari ini? Iya. Nah, tapi ternyata kejadian-kejadian itu dapat mengambil pelajaran. Kita dapat insight-insight baru dalam kehidupan. Apa yang dapat kita pelajari ketika kita melihat keadaan dunia pada saat Nabi diutus? Yang pertama adalah kita belajar tentang optimisme. Iya. Bahwa serusak apapun keadaan, kita bisa menjadi penggerak perubahan. Kita bisa menjadi penggerak kebaikan. Jadi jangan ada lagi ketika kita nanti bicara pada episode ini, kita harapkan tidak ada lagi orang berkata, Ustadz kalau keluarga saya tuh udah nggak bisa lagi diubah Ustadz. Wah kayaknya kalau lingkungan saya udah rusak banget Ustadz. Wah ini
judi online-nya begini gitu ya. Bahkan kementeriannya juga membackup gitu ya, oknum-oknumnya. Kemudian gimana rusaknya anak muda, 100 juta lebih bermain game online ini, kemudian terus begitu. Iya. Udah kayaknya udah nggak bisa lagi. Belum lagi narkoba, belum lagi persoalan-persoalan. Jangan ada perasaan itu lagi. Sebab serusak apapun dunia hari ini, belum ada apa-apanya dibanding dunia ketika Nabi dulu diutus. Dan Nabi sendirian kemudian dapat mengubah kehidupan dunia layak menjadi peradaban besar dan melindungi umat manusia menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi kamu jangan putus asa deh menjadi pelaku perubahan. Walaupun kamu melihat serusak apapun keluargamu, lingkunganmu, bangsamu, bisa mulai dari diri kamu. Konsisten, kasih keteladanan, kembali kepada wahyu. Nah, ini insya Allah akan menimbulkan optimisme baru dalam kehidupan kita. Ya. Ini pertama. Ya. Yang kedua, refleksi ke dalam diri, Mbak Dika. Supaya menimbulkan rasa syukur yang luar biasa dalam diri kita. Bagaimana perasaan kita kalau sekiranya Nabi SAW itu tidak pernah diutus? Coba bayangkan. Gimana perempuan dimakamkan, dikuburkan hidup-hidup. Ya. Gimana mereka dipekerjakan hanya sebagai pemuas hawa nafsu. Ya. Gimana orang-orang melihat perempuan itu sebagai warga kelas 2. Gimana orang hanya berpikir tentang kepentingan-kepentingan jangka pendek. Gimana, terus begitu. Jadi kita tuh syukur banget bahwa kita ini hidup di zaman setelah Rasulullah SAW dan kita menjadi pengikutnya sehingga kita dapat merasakan keindahan la ilaha illallah, keindahan berserah kepada Allah, keindahan sujud, keindahan ini semua adalah perkara-perkara yang memantik kesyukuran tingkat tinggi dalam diri kita. Jadi pertemuan hari ini tujuannya dua hal tadi. Membangkitkan optimisme dan rasa syukur. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau kita bicara masa zaman dulu itu kan tadi ada bangsa Persia dan Romawi. Betul. Yang memang mereka tuh punya tabiat-tabiat yang sempatlah Ustadz singgung itu tadi. Bahkan dulu sebelum itu kan 600 tahun saat sebelum Rasulullah diutus. Artinya kan di kekosongan itu kan bangsa Persia dan Romawi. Ya, jadi setelah kekosongan 600 tahun itu, pada masa-masa menjelang Nabi diutus itu gimana keadaan Romawi sangat rusak. Persia sangat berarti rusak. Ketika jelang itu yang semakin parah ya. Karena itulah waktu yang paling lama tanpa wahyu. Jadi nggak ada seorang pun kalau setelah Rasulullah wafat itu kan ada sahabat-sahabat yang meneruskan. Tapi begitu setelah Nabi Isa diangkat Allah, tidak ada seorang pun sama sekali. Maksudnya kayak dikatakan sahabat yang melanjut sama sekali, Ustaz. Masya Allah, ada. Tapi itu tidak cukup. Di tengah kerusakan yang sedemikian rupa itu tidak cukup. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan begini. Wa annallaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Dan Allah memandang ke penduduk bumi. Lalu Allah murka kepada semua penduduk bumi. Yang Arabnya atau yang ajamnya, non-Arabnya. Kecuali, ini kecuali tadi, ada. Sisa sedikit dari ahli kitab. Jadi ada pengikut Nabi Isa, pengikut nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam misalnya, yang tetap berpegang teguh terhadap ajaran mereka. Tapi kebanyakan dari ahli kitab itu sendiri udah mengubah agama mereka. Udah mengubah kitab mereka, menyembunyikan hakikat-hakikat kebenaran demi hawa nafsu mereka. Apa yang dihalalkan dalam agama diharamkan, apa yang diharamkan mereka halalkan. Pokoknya sesuai dengan kepentingan kelompok elit itu. Tapi ada sedikit kata Allah. Ya, kata Nabi, ada sedikit orang yang masih berpegang teguh di situ. Hanya kepada mereka lah Allah tetap ridho. Tidak murka kepada mereka tadi. Diselamatkan ya? Ya, diselamatkan. Jadi bahwa kebenaran itu tidak pernah benar-benar mati. Pasti ada tetap itu. Nah, Ustadz, kalau kita flashback ke episode sebelumnya bahwa pas itu kita sempat membahas Rasulullah ini adalah doa dari 3 orang. Doa ibunya, doa Nabi Isa, dan juga doa Nabi Ibrahim sepanjang 2800 tahun. Dan 2800 tahun lah baru Rasulullah diutus. Apa sih, gimana sih detik-detik ketika Rasulullah diutus itu apa yang benar-benar menjadi pembeda? Masya Allah. Baik. Jadi Nabi ini kan kita sampaikan di pertemuan lalu, doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
kabar gembira yang dibawa Isa. Kabar gembira. Mimpi ibunya yang membawa cahaya gitu. Bagaimana keadaan dunia ketika itu? Kan Nabi ini disebutkan sebagai penerang. Karena dunia pada saat itu benar-benar gelap. Mari kita berwisata keliling dunia. Bagaimana keadaan dunia pada saat Nabi itu diutus. Jadi biar kita punya gambaran tuh. Imagine bahwa kita sekarang ini sedang terbang melihat keadaan di dunia seperti apa gitu ya. Di Eropa Barat misalnya Mbak Niken. Di Eropa Barat itu para ahli sedang berdebat. Apakah perempuan itu manusia seperti laki-laki atau hewan? Itu kalangan cendekiawannya. Oh ya? Ya, dia memandang perempuan seperti itu. Dan apakah akal Khusus perempuan itu, saja? Perempuan. Jadi perempuan di zaman dulu itu dilihat sebagai properti loh. Sesuatu yang diwariskan. Jadi kalau seorang ayah dia punya istri banyak, lalu kemudian dia meninggal dunia, anaknya mewarisi istri-istri itu. Sebagaimana anaknya mewarisi rumah, mewarisi kendaraan, mewarisi hewan-hewan, ternak. Jadi itu saya bilang tadi, makanya kita akhirnya timbul rasa syukur yang luar biasa bagaimana kita ini diselamatkan Islam. Gimana perempuan itu berhutang kepada Islam gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian kita mengabaikan nikmat itu dengan lari dari ajaran-ajaran Islam tadi. Nah, keadaan di Eropa Barat itu perdebatan begitu. Ada dua adik kuasa dunia ketika itu. Di barat ada Romawi, di timur ada Persia. Tapi ini peradaban yang hampir menuju kepada kehancuran. Kita juga mengkritik bahwa banyak misalnya dari sarjana-sarjana Islam yang menulis tentang Persia dan Romawi itu semuanya buruk. Itu mustahil. Sebab satu peradaban itu mustahil akan mencapai puncaknya kalau dia tidak punya nilai-nilai baik. Pasti itu. Mereka ada punya itu. Tapi kurva peradaban itu kan kadang naik, kadang turun. Nah, pada saat menjelang Rasulullah diutus itu, memang pada saat itu sedang menurun. Kondisi kedua negara ini dalam keadaan rusak. Mereka sendiri berperang sesama mereka sehingga itu melemahkan mereka. Kan mereka berperang sengit itu, merebut Al-Quds misalnya. Pertama direbut Persia, kemudian pada awal abad ke-7 kemudian direbut lagi oleh Romawi gitu. Tapi persoalan internal, domestik masing-masing peradaban ini sebenarnya bermasalah. Misalnya di Romawi ini, kita terbang dulu nih ke Romawi ini. Di Romawi itu secara agama sedang terjadi perdebatan yang sengit antara Kristen Ortodok dan Katolik. Jadi antara Romawi Timur, Bizantium di Istanbul sekarang dengan yang ada di Roma itu tidak akur. Saat itu. Saat itu. Jadi orang kan berpikir mana sebenarnya pedoman wahyu yang benar. Sebab terjadi dikotomi mazhab yang sangat tajam itu. Nah, dalam kehidupan masyarakat itu lebih rusak lagi. Orang-orang Romawi ini terkenal sangat materialistik. Artinya dia hanya melihat kesenangan, melihat kesuksesan itu hanya dari sisi-sisi materialisme. Maka mereka juga berpikir bagaimana memuaskan kepuasan fisik mereka. Karena itu di Romawi dibuat berbagai macam jenis hiburan. Yang penting bagaimana mereka memuaskan fisik mereka. Pada saat itu. Pada saat itu. Sehingga ada jenis hiburan yang belum pernah ada dalam sejarah umat manusia yang mereka lakukan dan itu sangat buruk. Apa itu? Mengadu manusia dengan hewan buas. Coba bayangkan ya. Orang-orang menonton, lalu dilepas seorang manusia, lalu dilepas hewan buas, lalu mereka disuruh berantem itu. Lalu siapa yang menang? Orang-orang kan tepuk tangan. Jadi apakah hewannya yang mati atau manusianya? Bandingkan dengan peradaban yang kemudian datang dibawa oleh Nabi SAW yang berkata, siapa yang membunuh satu jiwa, dia seperti membunuh semua jiwa. Gimana Islam menganggap penting banget nih masalah nyawa? Jangan main-main dalam urusan nyawa. Makanya nyawa dalam Islam harus dibalas nyawa. Untuk apa itu? Untuk melindungi nyawa manusia. Tapi sebelum Islam, nyawa itu dipertaruhkan serendah itu, semurah itu. Diadu dengan hewan buas, lalu mereka akan tepuk tangan kalau manusianya mati pun. Itu yang penting memuaskan kebutuhan hiburan fisik mereka. Nah, persoalan-persoalan sosial lebih pelik lagi di Romawi. Misalnya, gimana perilaku korupsi di kalangan elit, pejabat-pejabat. Itu menciptakan ketidakadilan sosial yang sangat jauh gitu. Jadi kalau satu peradaban ada fenomena seperti ini, berarti dia sedang turun. Makanya kita harus hati-hati.
Kita cara terbaik kita merawat Indonesia ini adalah bagaimana kita menjaga agar tidak terjadi segala sesuatu yang mengakibatkan peradaban hancur. Ya. Itu gunanya kita belajar sejarah. Ya. Lalu apalagi? Pajak sangat tinggi. Itu mencekik rakyat. Ya. Ya, apapun dipajakin. Ada rakyat misalnya yang curhat sekarang itu, aduh sekarang bersin aja bisa dipajakin Ustadz gitu kan. Artinya saking jangan sampai itu. Iya, benar. Jadi justru bagaimana kita memberikan fasilitas-fasilitas yang membuat rakyat menjadi sejahtera, menjadi makmur, itu yang harus diperhatikan. Di Romawi juga misalnya biaya menikah itu sangat tinggi. Sehingga akhirnya perzinahan merajalela. Jadi pada saat satu masyarakat mempersulit urusan menikah, itu pasti akan jadi fitnah. Ya. Pasti akan jadi itu masalahnya. Jadi dalam satu keluarga, dalam satu budaya, dalam satu masyarakat, kalau mempersulit urusan nikah, pasti akan terjadi dekadensi moral. Itu pasti itu. Maka dalam Islam urusan pernikahan ini harus benar-benar diperhatikan itu. Ya. Nah, ini kan kejadian-kejadian yang sangat rusak. Padahal peradaban paling maju di barat ketika itu adalah Romawi. Belum lagi mereka ini menyerang, berperang itu dengan sangat buruk. Mereka pernah menyerang ke Yerusalem, ya ke Al-Quds itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan terkenal orang yang takut mati, cinta kehidupan. Apa yang dilakukan tentara Romawi? Mereka mengumpulkan semua orang-orang Yahudi itu ditangkap, lalu mereka disuruh, kalian bunuh anak istri kalian, kalau tidak kalian dibunuh. Saking cinta dengan kehidupan, orang-orang Yahudi itu membunuh anak-anak dan istri mereka. Tapi setelah mereka bunuh anak dan istri mereka, mereka juga ternyata dibunuh oleh tentara Romawi. Tentara Romawi cuma ingin lebih ringan tugas mereka. Nggak bunuh semua, kami cukup bunuh engkau, tapi kalian dulu bunuh. Saking mereka tahu bagaimana cinta dunianya orang-orang Yahudi. Itu keadaan di Romawi. Di Persia lebih parah lagi. Saya jadi terflashback sedikit apa yang sempat terjadi di Aceh pada saat masa daerah operasi militer ketika Ustadz menceritakan hal itu. Baik. Ada satu tempat di Aceh, kita bilangnya itu Rumah Gedung, di mana ada beberapa orang yang ditangkap oleh OTK istilahnya, orang tidak dikenal. Ada seorang anak disuruh memperkosa ibunya sendiri. Pada saat itu dia tidak mau, akhirnya si oknum ini nyuruh dia bunuh diri dan membunuh ibunya. Jadi ketika Ustadz menceritakan seperti itu, saya kayak saya pernah membaca itu, dan itu waktu umur saya sekitar 10-12 tahun. Jadi itu kayak kenapa ya kok jadi ada kejadian seperti itu yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi Ustadz, kita akan bahas lagi nanti. Kita izinkan dulu yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Share It. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama kami di Share It, dan pembahasan kita semakin menarik bersama Ustadz Faris Beki. Dan apa nih Ustadz hal menarik lain yang bisa kita eksplor? Tadi kan kita kayak udah jalan-jalan ke Romawi. Sekarang kita ke Persia ya? Iya. Gimana tuh Ustadz kondisinya? Romawi separah itu apakah lebih parah lagi yang ini? Right. Romawi ini kan bagaimanapun mereka dari Alkitab, ahli kitab. Cuma memang terjadi penyimpangan-penyimpangan. Iya. Tapi di Persia ini lebih parah karena mereka kan menyembah api. Di daerah Timur Tengah semua nabi-nabi itu rata-rata di daerah situ ya. Iya. Cuma memang terjadi praktek kemusyrikan di Persia ini luar biasa. Orang-orang kan menganut agama Zoroaster. Jadi peradaban Sasanid ketika itu. Mereka juga memuja api, menyembah api. Jadi jauh lebih menyimpang daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang di Romawi. Tapi yang lebih rusak adalah bagaimana kehidupan sosial mereka. Kehidupan sosial di Persia misalnya, itu perempuan itu seperti udara dan air. Dia tidak boleh menjadi milik pribadi. Dia harus menjadi milik bersama. Jadi kalau ada seorang bertamu ke rumah temannya, terus ingin dengan istrinya, nggak boleh dilarang. Karena dia seperti air ya, seperti udara. Coba bayangkan bagaimana kehormatan perempuan ketika itu.
Pernikahan sedarah juga merajalela ketika itu. Sehingga akhirnya timbul generasi yang lemah. Karena hasil percampuran kasus insest ya. Iya. Jadi itu yang membuat kemudian keturunan di Iran, Persia waktu itu menjadi sangat lemah dan banyak yang cacat. Tetapi para raja itu mempergunakan kekuasaan mereka itu menzalimi rakyatnya atas nama Tuhan. Jadi mereka berkata bahwa kelas para penguasa ini adalah titisan para Tuhan, para dewa. Sehingga kalau kalian tidak taat, kalian akan kualat, akan celaka. Jadi orang-orang itu tidak berani. Belum lagi sistem kasta. Jadi ada banyak kasta di Persia waktu itu. Nah, secara garis besar ada 3 kasta. Ya. Kasta penguasa, kasta cendekia, dan kasta awam. Yang membuat celaka adalah kasta cendekia ini bukannya menyadarkan manusia, tapi justru dipergunakan oleh kasta penguasa untuk memperbesar pengaruh mereka. Jadi dia diperalat oleh penguasa. Biar rakyat ini semakin tidak berani melawan akan kezaliman bagaimanapun yang dilakukan oleh penguasa. Jadi bayangkan bagaimana kehidupan di bawah bayang-bayang kezaliman seperti itu. Ini di Persia. Nah, ini rusaknya dari berbagai lini berarti. Di tengah keluarga, kemudian kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa. Ya. Apalagi kehidupan beragama. Tapi memang di seluruh dunia ketika itu dalam keadaan rusak. Ini yang disampaikan oleh Wells, seorang sejarawan Perancis, atau juga Gustave Le Bon dari Perancis atau Wells dari Inggris, itu menyebutkan abad ke-7, awal abad ke-7 itu sebagai awal abad pesimisme. Orang nggak tahu sejarah manusia itu bakal dibawa kemana, itu nggak tahu. Saking rusaknya keadaan dunia ketika itu. Nah, begitu juga yang terjadi di dunia Arab. Di Jazirah Arab juga seperti itu. Tetapi kita mesti sampaikan dari awal bahwa tanah Arab tidak lebih rusak dibanding Persia dan Romawi. Jadi jangan sampai kita kemudian kena propaganda orang-orang yang berkata Nabi itu diutus di Arab karena itu yang paling jahiliyah. Salah. Mereka tetap punya nilai-nilai. Orang-orang di Mekah itu misalnya orang-orang yang sangat menghormati tamu, menghormati perjanjian sama mereka. Kemudian mereka juga jauh dari nilai-nilai kemunafikan. Orang Mekah itu tidak ada yang munafik loh. Beda dengan orang-orang di Madinah ya. Gitu. Jadi mereka orang-orang yang jujur dengan perasaan mereka apapun resikonya. Itu kan satu nilai sebenarnya. Nah, tetapi memang kerusakan-kerusakan juga parah di situ. Keadaan di Jazirah Arab misalnya, bagaimana mereka tidak memiliki pemerintahan bersama. Karena konflik kesukuan yang sangat tinggi. Jadi untuk hal-hal yang sepele saja mereka bisa saling bunuh. Tapi ya kalau kita lihat semua jenis kerusakan yang tadi di Persia, di Romawi, di Jazirah Arab, kok kayaknya di kita sekarang semua ada ya. Jadi kita ini udah perlu diutus Nabi lagi. Alhamdulillah kan gak mungkin. Nabi Muhammad kan terakhir. Tapi kedudukan para ulama, kata Nabi, ulama pada umatku itu kedudukannya seperti Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi bilang begitu. Jadi insya Allah kita masih tetap berharap ada para ulama-ulama yang hanif, yang lurus, yang akan menjadi gerbong perbaikan, lokomotif perbaikan dalam kehidupan kita insya Allah. Nah di Arab ketika itu orang-orang misalnya menganggap kelahiran anak perempuan itu sebagai aib besar. Karena perempuan dianggap sebagai pemuas hawa nafsu saja. Tapi itu di kalangan keluarga yang bawah. Jadi tidak semua keluarga yang membunuh anak perempuannya ketika lahir, tidak semua. Jadi keluarga-keluarga yang tinggi, misalnya Khadijah binti Khuwailid kan masih hidup, istri Nabi. Atau ibu Nabi, atau ya putri-putrinya Umar, atau Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Ada riwayat bahwa Umar itu pernah menanam anaknya hidup-hidup, tapi ini riwayat lemah. Itu orang-orang yang ingin memfitnah Umar, yang benci dengan Umar dan Abu Bakar. Ada kelompok dalam Islam. Baik. Nah, tetapi secara umum bayi-bayi perempuan ini banyak yang dimakamkan, dikuburkan hidup-hidup. Karena dianggap akan membuat aib keluarga. Mbak ini kan bisa bayangin ya, bagaimana perasaan seseorang gitu. Yang kemudian mendengar dakwah Nabi, beriman kepada Nabi SAW. Lalu dia mendengar bagaimana Islam memuliakan perempuan, padahal dulu
dia yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Iya, Itu kan sedih banget. sedih banget. Jadi misalnya gini, ada kejadian seseorang yang pernah menguburkan anaknya hidup-hidup. Itu istrinya waktu sebelum hamil, baru merasakan dirinya hamil, itu bilang kepada suaminya, aku kayaknya hamil deh, tapi kalau nanti anak ini lahir anak perempuan, tolong jangan dibunuh. Aku akan merahasiakan kehamilan ini, merahasiakan anak kita ini sampai dia dewasa. Dan sang suami akhirnya sepakat. Akhirnya memang hari berjalan gitu, istrinya hamil, terus berada di rumah. Tapi ketika anaknya sudah lahir, dan ketika sudah berumur 6 tahun, 7 tahun gitu, tiba-tiba bocor itu ke masyarakat. Bahwa si fulan ternyata membiarkan anak perempuannya hidup. Itu kan berarti aib bagi dia. Maka dia segera pulang ke rumahnya ingin mengambil putrinya itu untuk menguburkannya. Tapi dia berpura-pura kepada istrinya biar bisa bawa anak perempuan itu. Dia bilang kepada istrinya, siapkan baju yang terbaik untuk anak kita nih. Aku ingin mengenalkannya kepada keluargaku. Senang sekali istrinya. Istrinya merasa bahwa ini saatnya bahwa suaminya akhirnya mengakui keberadaan anaknya. Tapi ternyata dibawa kemana? Dibawa keluar kota Mekah, lalu dikuburkan hidup-hidup. Nah, orang ini kemudian beberapa tahun setelah itu berada dalam majelis Rasulullah, beriman kepada Nabi SAW dan mendengar Nabi berkata, "Man kana lahu salasu banat." Siapa yang punya 3 orang anak perempuan, fayu'addibuhunna wa ya'wihinna wa yarhamuhunna. Lalu dia mendidiknya, sabar dengan dia, memberinya tarbiyah pendidikan yang baik, wajabat lahul jannah. Dia akan masuk surga. Coba, gimana keadaan perempuan sebelum diutus Nabi dan setelah diutus Nabi? Beda. Jadi emang dunia ini benar-benar berubah. Nah, itu kita mensyukuri bahwa Nabi diutus, mensyukuri kita adalah umatnya, kita beriman kepadanya. Nah, lalu kita mencoba merawat hidayah ini. Biar kita berjumpa dengan versi terbaik diri kita itu ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah SWT ini. Ustadz, flashback sedikit ketika masa di Arab itu kan mereka menyembah berhala. Dan meletakkan berhala itu di atas Ka'bah. Betul. Dan di situ ada 4 tokoh yang menentang tegas penyembahan berhala itu. Biar saya nggak salah, saya baca namanya ada Waraqah bin Naufal, Ubaidillah ibnu Jahash, Utsman bin Huwairis, dan Zaid bin Amr bin Nufail. Dan katanya di sini orang pertama juga yang mengubah agama Ibrahim itu Amr bin Luhai bin Kum'ah bin Khandaf Abu Khuza'ah. Baik. Nah, itu apa sih terjadi pada saat itu? Ini kan dalam sisi teologisnya. Gimana agama mereka ketika itu. Jadi di Ka'bah itu kan rumah Allah. Tiba-tiba banyak sekali terdapat berhala-berhala. Nah, berhala ini ada berbentuk manusia, ada yang cuma onggokan batu atau kayu tanpa bentuk. Itu mereka sembah. Waktu Nabi Fatul Makkah itu ada 360 berhala di situ. Apakah itu Tuhan-Tuhan orang Quraisy semua? Ternyata tidak. Ternyata Baitullah, rumah Allah yang harusnya suci itu menjadi tempat penitipan Tuhan-Tuhan. Orang Quraisy ini adalah bangsa yang suka berdagang. Jadi rute dagang mereka ini sering dirampok. Lalu mereka membuat perjanjian dengan suku-suku di mana rute dagang mereka lewat. Mereka minta jaminan keamanan, kompensasinya mereka bisa meletakkan berhala mereka di Ka'bah. Jadi kayak ada dealing ya? Iya, ada dealing. Jadi ini urusan ekonomi nih. Oh, oke. Dan itu menguntungkan Quraisy banget karena orang-orang akhirnya makin banyak yang mengunjungi Ka'bah, pergi haji tadi. Tapi dalam praktek jahiliyah. Jadi banyak Tuhan di situ bukan kepercayaan orang Quraisy semua. Jadi Tuhan orang Taif ada, Tuhan orang Mekah ada, Tuhan orang Madinah ada. Itu Tuhan versi mereka ya? Iya, jadi ada Hubal, ada Lata, ada Uzza. Itu dari beda-beda tempat. Nah, tapi awal mulanya ini siapa? Awal mulanya adalah Amru bin Amir bin Luhai tadi. Amru bin Luhai bin Amir. Itu dari Bani Khuza'ah. Itu kan waktu Nabi Isra Mi'raj. Nabi kan diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan penduduk-penduduk surga. Nabi dilihatkan beberapa pemandangan di surga. Di antara pemandangan di neraka adalah Ra'aitu Amru bin Amir. Maksudnya Amru bin Amir bin Luhai ini yajurru qusbahu finnar.
mengeret isi perutnya ke neraka. Kenapa? Karena dia kana awwalu man sayyabas sa'i. Dialah yang pertama kali mengubah agama Ibrahim dan lain. Dialah yang pertama kali membawa berhala ini ke Baitullah. Oh. Jadi ketika dia dalam perjalanan ke Syam, lihat orang-orang menyembah berhala, kayaknya menarik juga punya Tuhan seperti ini. Maka diimporlah ini ke Mekah. Jadi dia nih otak jahat pertamanya ya? Yang pertama. Ya, Makanya jangan jadi orang yang pertama berbuat buruk di tengah komunitas kita. Oh. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min Itu dzalik. buruk sekali. Karena kita akan dapat terus dosanya. Gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama ribut masalah waris di keluarga kita. Nauzubillah. Jangan sampai kita orang yang pertama kawin lari di tengah keluarga kita. Jangan sampai kita orang yang pertama yang melawan orang tua. Sehingga nanti orang-orang bilang, kamu melawan. Enggak dulu. Kakak ini juga begitu. Abang ini juga begitu. Jangan sampai itu. Tapi ada. Kondisi gitu sekarang ada. Tapi itu dosanya jariah. Oh. Ya kan, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Yeah. Siapa yang melakukan perbuatan buruk pertama kali lalu dicontoh oleh orang lain, maka setiap kali orang lain melakukan keburukan dia juga dapat dosanya yang sama. Makanya Nabi SAW berkata tentang putra Nabi Adam, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adamil awal kiflun min damiha. Tidak ada darah yang tertumpah di muka bumi ini secara zalim kecuali putra Adam yang pertama dapat juga dosanya. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Oh. Jadi Kabil itu dapat terus dosa. Berapa banyak jumlah bayi yang terbunuh di Palestina? Jariah ya? Ya, Jadi, dia dapat dosanya itu. Betapa banyak korban-korban perang, betapa banyak korban-korban pembunuhan. Itu dapat dosanya adalah putra Adam yang pertama dapat terus dosanya. Nah, Amr bin Luhai ini yang pertama membawa berhala ke Jazirah Arab. Oh. Jadi dulu kan suci itu. Dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian itu berlangsung terus suci. Tidak ada berhala-berhala. Tiba-tiba Amr bin Luhai inilah yang bawa. Dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini salah satu kabilah di luar Mekah. Tapi dia cabang dari Quraisy. Jadi Quraisy itu ada 12 cabang suku di Mekah. 2 cabangnya di luar Mekah. Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Nah, Amr bin Luhai ini dari sini. Tetapi ada 4 orang yang tadi kita sebutkan. Iya, 4 orang Utsman bin itu. Khuwairis, Ubaidillah bin Jahash, kemudian Zaid bin Amr, kemudian Waraqah bin Nawfal. Iya. Mereka ini diskusi berempat. Mustahil ya bahwa ajaran yang dibawa Ibrahim itu seperti yang sekarang ada di situ. Iya. Jadi mereka akhirnya bersepakat, udah deh, kita merantau, kamu satu ke arah timur, satu ke arah barat, satu ke utara, kita mencari kebenaran. Nah, mereka ini kemudian berpencar. Waraqah bin Nawfal ini merantau ke Syam. Ya. Belajar Alkitab selama 20 tahun. Masuk Nasrani di situ. Nabi memang belum diutus. Belum. Jadi dia memang mengikuti ajaran Nabi Isa. Nabi Isa dia. Jadi ketika dia pulang ke Mekah itu, dia di atas agama Nabi Isa. Ya. Nah, dan Nabi SAW tahu bahwa dia adalah Nabi, itu dari mulutnya Waraqah bin Nawfal. Oh. Karena Jibril ketika datang ke Nabi malam itu, membawa Iqra itu, Jibril nggak kasih tahu nama dia, nggak ngajak kenalan, nggak tahu bahwa kamu adalah Nabi, nggak ada. Jibril cuma ngajak Iqra, baca. Nabi nggak bisa dipeluk, kemudian dilepas lagi, Iqra lagi baca, aku nggak bisa baca 3 kali. Sampai kemudian Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, gitu kan? Iya. Sampai 5 ayat, terus Jibrilnya naik lagi, menghilang lagi. Nah, besoknya baru Khadijah membawa Nabi ke Waraqah bin Nawfal. Salah satu dari 4 orang ini. Oh, ini ya. Jadi ketika diceritakan kepada Waraqah bin Nawfal, dia belajar Alkitab 20 tahun. Oh. Makanya dia langsung tahu, kalau benar cerita suamimu ini, berarti dia adalah Nabi. Dan yang datang kepada dia adalah Jibril yang dulu datang kepada Nabi Musa. Itu Waraqah bin Nawfal. Ubaidillah bin Jahash berjumpa dengan Nabi dan memeluk Islam, hijrah ke Habasyah. Tahun 5 kenabian hijrah bersama istrinya Ummu Habibah. Tapi dalam buku-buku sejarah, kalau Mbak Niken baca, Ubaidillah bin Jahash ini disebut murtad di Najasyi, di Ethiopia, Habasyah. Tapi ini doanya tidak benar, lemah. Dan bertentangan dengan logika empirik. Yeah. Karena Abu Sufyan tahun ke-6 pernah ditanya Raja Heraklius, ada nggak pengikut Muhammad ini yang murtad? Dia bilang nggak ada. Kalau sekiranya Ubaidillah bin Jahash ini murtad, dan itu adalah menantunya, anak Abu Sufyan, Ummu Habibah itu. Oh. Jadi Ubaidillah itu di Habasyah bukan murtad, tapi meninggal dunia sehingga Ummu Habibah menjadi janda, lalu dinikahi oleh Nabi. Nikah jarak jauh tuh, diwakilkan oleh Najasyi.
Baru kemudian Ummu Habibah ke Madinah menyusul Rasul SAW. Salah satu ummul mukminin, ibu kaum mukmin, istri Nabi SAW. Itu awalnya adalah jandanya Ubaidillah bin Jahsh. Yang banyak di buku sejarah disebut murtad padahal tidak murtad. Nah, begitu juga dua orang yang lainnya. Waraqah bin Nawfal sendiri meninggal dunia tidak lama setelah berjumpa dengan Nabi. Waktu Nabi bilang dia menerima wahyu itu, berapa hari setelah itu Waraqah meninggal dunia karena memang udah sangat tua. Tapi Nabi tetap mengikuti Rasulullah. Beriman dia. Nabi bermimpi, aku bermimpi Waraqah bin Nawfal menggunakan baju putih-putih dan itu bukan pakaian penduduk neraka. Jadi kalau mimpi orang sudah meninggal pakai baju putih-putih, insya Allah tanda baik. Masya Allah. Dia adalah di surga. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan lagi nih, semakin seru pembahasan kita. Sobat Muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Share It.